Dikhianati itu memang gak enak, rasanya nyelekit banget. Bayangkan kita sudah menaruh harapan kepada orang, sudah begitu percaya mereka itu akan dan memegang rahasia, nempatin janji, atau selalu ada di saat dibutuhkan. Tapi ternyata mereka tidak menganggap harapan dan kepercayaan kita itu berharga. Disitulah letak sakitnya. Karena yang disebut berkhianat itu pelakunya bukan musuh yang kita benci, tapi justru orang yang kita sayang, yang kita percaya. Penguasa misalnya. I hate to get political saat ngomongin superhero yang harusnya fun, tapi sepertinya memang itulah yang sedikit disentil oleh Taika Waititi dalam proyek Thor kedua yang ia tangani. Thor keempat, Love and Thunder. Origin karakter penjahat utama di film ini dihadirkannya sebagai seseorang yang merasa dikhianati oleh dewa yang ia puja. Bahwa dewanya tidak menolong saat sedang kesusahan. Bahwa dewanya itu hanya mau dipuja-puja saja. Sehingga si karakter ini bersumpah untuk membasmi semua dewa di dunia. Tentu saja ini jadi cikal bakal konflik yang menarik, karena protagonis yang sudah kita kenal di cerita ini tentu saja adalah Thor, yang juga merupakan seorang dewa. Namun Thor bukan dewa sembarang dewa. Thor telah melalui begitu banyak. Seperti yang dinarasikan oleh si monster batu Korg, yang disuarakan langsung oleh Pak Sutradara, lewat adegan eksposisi yang merangkum perjalanan karakter ini dari 3 film sebelumnya. Thor adalah dewa yang ngalamin naik turunnya kehidupan. Dia bukan dewa agung yang duduk di singgasana emas sambil makan anggur. Thor adalah dewa superhero yang berjuang menyelamatkan dunia, yang langsung terjun ke medan perang. Thor pernah terpuruk hingga badannya gemuk. Thor pernah kehilangan sahabat, saudara, keluarga, dan bahkan pacar. Jika ada dewa yang bisa menaruh simpati kepada Gorr, si karakter yang tadinya dendam sama para dewa itu, maka Thor lah dewa tersebut. Setting dan latar cerita film ini sebenarnya sudah perfect. Lupakan dulu multiverse dan karakter Marvel lain. Memang ada tim Guardians of Galaxy yang sempat muncul sebagai penyambung film ini di awal, tapi akan segera disingkirkan oleh cerita. Thor 4 ini kembali kepada sebuah cerita yang berdiri di dalam franchise-nya sendiri. Film ini hadir dengan stake gede yang personal, yaitu pemusnahan para dewa yang termasuk Thor. Sekaligus mengangkat pertanyaan bahwa bukankah sebaiknya memang para penguasa yang lalim-lalim itu musnah saja? Nah, itu menarik, ada perbincangan itu di film ini. Sebelum membahas itu lebih lanjut, film menghadirkan satu aspek menarik lagi buat Thor. Jadi supaya Thor ini yang diperankan oleh Chris Hemsworth, yang tampak semakin prima baik fisik maupun mental mainin karakter ini, supaya dia semakin tergali, tidak cuma sebatas bereaksi terhadap tindakan Gorr, dia dibuat berkonfrontasi dengan mantannya, dengan Jane Foster. Natalie Portman welcome back banget di sini. Jadi si Jane Foster ini kini punya kekuatan dan atribut yang sama dengan si Thor, dengan si Dewa Guntur. Si Jane ini bahkan lengkap dengan senjata lama milik Thor, yaitu palu Mjolnir. Jadi in a way, film ini dengan gaya tuturnya yang kocak turut menggali bagaimana Thor juga merasa dikhianati oleh senjata lama yang sudah jadi sahabatnya itu, karena kini senjatanya itu memihak kepada mantannya. Nah, ini versi ini elemen grounded yang dihadirkan film kepada karakter dewa seperti Thor. Meski berusaha untuk hadir sebagai kisah sendiri, sebagai another classic adventure of Thor, tapi memang terasa film ini sedikit kerepotan dalam menghandle karakter-karakternya. Karena dalam pengembangannya, Thor terasa jadi kurang sepadan dengan Gorr. Dalam artian, journey-nya tidak benar-benar paralel. Pun sedari awal, alur film ini bergerak lewat keputusan dan aksi dari Gorr, bukan dari Thor yang karakter utama. Nah, film ini mirip sama film Avengers Infinity War, yang disitu tuh Thanos sebagai penjahat lebih cocok sebagai karakter utama, sementara para karakter superhero yang lain tuh bereaksi saja terhadap tindakan yang ia lakukan. Nah, di sisi lain, aspek ini mengindikasikan satu hal positif, yaitu bahwa Thor Love and Thunder ini, seperti halnya Infinity War, punya karakter villain yang ditulis dengan solid. Ini aspek yang langka dalam genre superhero secara keseluruhan. Karena di sini tuh penjahatnya nggak sekedar ingin menguasai dunia, nggak sekedar ingin hancurin dunia, melainkan ngasih sesuatu untuk kita pikirkan. Tapi lagi memang secara karakterisasi akibatnya Thor jadi kalah kuat. Selain hanya lebih berupa bereaksi, pembelajaran yang ia alami pun kurang nendang dan kurang sejalan. Bagi Thor yang aware sama konflik yang mendera Gorr, perkembangan karakternya cuma bahwa dia di awal itu agak suka show off,
sendiri, walaupun dia dalam tim Guardian of Galaxy, tapi dia mengerjakan semua sendiri. Dan nanti di akhir cerita dia jadi lebih luwes dalam hal teamwork. Termasuk diantaranya Thor akan membagi kekuatannya dengan anak-anak. Yang kuakui ini jadi aspek yang seru dan memuaskan karena ini yang sudah lama aku minta-minta pada film superhero yang menghibur, yaitu libatkan anak-anak. Biarkan mereka ngerasain jadi superhero itu seperti apa gitu. Nah di film ini tuh ada. Jadi anak-anak yang nonton mungkin sekarang bakal bisa lebih terinvolve lagi. Akhirnya mereka dapat representasi gitu kan. Anyway, pembelajaran Thor intinya adalah learn to trust. Dia juga jadi nggak insecure lagi sama Jane dan senjata lamanya yang sekarang sudah jadi superhero sendiri. Jadi si Thor ini fungsinya tuh sebenarnya cuma ngasih lihat bahwa ada loh dewa yang benar gitu. Dewa nggak semuanya apatis sama rakyatnya, tapi inilah dewa yang benar. Makanya Thor justru lebih cocok berkonflik dengan penjahat sampingan yang muncul di film ini, yaitu si dewa Zeus yang dipotret dengan kocak sekali oleh Russell Crowe. Jadi si Zeus, si pemimpin para dewa seluruh mitologi itu ternyata seseorang yang pengecut dan memikirkan keselamatan golongannya sendiri. Permasalahan Thor dengan Zeus ini justru disimpan untuk film berikutnya kayaknya. Interaksi mereka dibuat terbatas. Zeus hanya muncul di satu sekuen. Setelah itu, Thor kembali fokus ke permasalahan dengan Gorr, si God Butcher. Nah, justru Jane Foster yang jadi Almighty Thor itu yang ternyata lebih paralel dengan permasalahan Gorr. Karena mereka ini sama-sama mortal, sama-sama manusia biasa yang dapat kekuatan dewa lah gitu, tapi menggunakannya dengan tujuan berbeda. Jane awalnya dia ngidap kanker, dia beralih kepada kekuatan dewa untuk cari obat sebenarnya. Namun penyakitnya tidak sembuh, melainkan jadi lebih parah setelah dia pakai senjata Thor itu. Tapi dia tetap berusaha kuat dan memilih untuk menggunakan sisa waktunya untuk menjadi superhero. Dia memilih untuk bertarung bahu-membahu dengan Thor. Beda dengan Gorr yang seketika dikhianati dewa langsung kecewa kan, dan menggunakan kutukan yang mengkonsumsi dirinya dengan kekuatan bayangan untuk membunuh dan balas dendam. Walau motivasi si Gorr ini kayak Kratos di game God of War original, sebenarnya karakternya deep. Christian Bale yang memerankan karakter ini tahu hal tersebut dan memainkan karakternya yang perlahan semakin mengzombie itu, bentukannya jadi makin mirip Marilyn Manson dengan tone yang menyeramkan sekaligus menyedihkan. Adegan Thor ke tempat jamuan para dewa menjelaskan duduk perkara Gorr dan meminta bantuan untuk segera menyerang Gorr gitu kan. Tapi kemudian si Thornya malah dilepehin dan disuruh duduk tenang saja di situ. Ini tuh seperti menyentil penguasa yang nggak peduli sama rakyat, yang ternyata hanya menjadikan rakyat sebagai sacrifice, yang bukan saja membiarkan tapi justru balik menyalahkan rakyatnya, yang taunya cuma minta dilayanin dan dipuja, yang anti kritik, yang nggak bertanggung jawab sama sekali terhadap kekuasaan yang dimiliki. Kalau dilihat-lihat kondisinya mirip sama yang terjadi kepada rakyat Indonesia waktu pas harga minyak naik. Kan rakyat tuh yang malah disuruh jangan sering-sering beli minyak goreng oleh penguasa gitu. Jadi memang at the heart, permasalahan yang disentil Taika Waititi di film ini bukan permasalahan yang sepele. Ada orang yang marah sama dewa, yang dalam konteks kecil karakter itu bahwa dewa itu adalah Tuhan. Kan deep tuh, ada orang marah sama Tuhan gitu kan. Dan malah menggunakan anak-anak dalam prosesnya nanti untuk balas dendam. Yang kalau ditarik relasinya ke kita, maka dewa di sini berarti penguasa. Pemerintah yang nggak bertanggung jawab kepada rakyat meskipun sudah janji duduk di atas sana sebagai pemimpin dan wakil rakyat. Lalu ada juga soal relasi asmara yang complicated antara Thor dengan Jane. Kalau film ini digarap oleh Indonesia, aku yakin jadinya bakal jadi superhero yang muram dan dark lagi. Itulah hebatnya Taika Waititi dan Marvel Studios for that matter. Karena mereka selalu bisa membuatnya ke dalam penceritaan yang ringan, tanpa mengurangi bobot gagasan atau temanya sendiri. Thor Love and Thunder hadir tetap dengan humor receh yang timbul dari karakter yang bertingkah norak, kayak di film Ragnarok tahun 2017 dulu. Yang dilakukan supaya karakter-karakter ini tetap tampak grounded oleh penonton, bisa relate. Tentu ini tantangan yang gak gampang. Dan memang Taika tidak sepenuhnya berhasil meleburkan dua tone kontras antara bahasan yang serius dengan nada yang kocak gitu. Film ini sedikit tertatih ketika berusaha menyampaikan hal serius dengan nada yang konyol itu. Tapi in the end, film masih termasuk golongan film yang menghibur. Hasilnya tuh tetap ringan
nggak jadi film yang depresi ataupun segala macam. Tetap film yang masih bisa ditonton oleh anak-anak lewat bimbingan orang tua. Si Taika bukannya nggak aware bahwa sekarang ceritanya lebih serius. Sutradara yang gaya humornya unik ini bijak untuk tidak terus-terusan nge-push tingkah norak dan receh karakter. Porsi itu memang sedikit dikurangi ketimbang Ragnarok. Taika mengalihkan komedinya kepada cara dia menuturkan. Kan sebenarnya film ini tuh banyak bagian eksposisi. Nah, si Taika menghandle itu dengan menjadikannya mendelivernya lewat gimmick komedi. Kadang dia membuatnya sebagai tontonan pertunjukan. Kadang dia juga mengolahnya sebagai cerita api unggun, yaitu cerita bergaya narasi yang dilakukan oleh Korg, seperti yang disebut di awal tadi. Ataupun Taika memainkan eksposisi ke dalam montase genre, kayak ketika dia menjelaskan hubungan masa lalu antara Thor dengan Jane. Nah, film membuatnya itu ditampilkan ke dalam narasi situasi seperti romantik komedi. Nah, sentuh-sentuhan ini memperkaya range komedi dan kreativitas yang bisa dilakukan oleh film Thor, membuat filmnya sendiri jadi terus tergali sisi menariknya gitu. Sehingga walaupun kadang tonnya timpang ataupun recehnya just not work, film ini masih terus mengalir dalam bercerita. Ini merupakan film standalone MCU pertama yang mencapai film keempat dan berhasil tetap terasa fresh. Progres tokoh utamanya terasa dari film pertama hingga sekarang. Eksplorasi ceritanya terus berkembang dan berhasil terjaga dalam konteks dunia yang itu gitu. Yaitu adalah permasalahan dunia dewa-dewa. Sekali lagi, Taika Waititi berhasil membuat mereka grounded dengan permasalahan yang relevan. Gaya komedi, arahan colorful, musik rock, dan karakter-karakter yang tetap ajaib membuat film ini semakin menghibur. Personal favoritku adalah film ini melibatkan anak-anak dalam cerita dan aksinya. Sedikit isu pada tone karena ceritanya sebenarnya bermuatan cukup serius, tapi tidak benar-benar terasa mengganggu. Karena sebenarnya struggle film ini adalah membuat bagaimana Thor tetap relevan di dalam cerita. Karena karakterisasinya sebenarnya kalah kuat. Motivasi penjahat utama lebih menarik, lebih tajam gitu. Juga karakter sampingannya si Jane Foster juga lebih paralel dengan karakter penjahatnya. Tapi film berhasil ngasih sedikit perkembangan pada Thor sekaligus menjadikannya hook ke petualangan klasik berikutnya. Aku berikan 7,5 dari 10 bintang emas untuk Thor, Love and Thunder. That's all we have for now. Setujukah kalian bahwa penguasa di negeri kita ini udah kayak dewa? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydeadseat.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydeadseat di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.